دروا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلى نداء. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Illa billah amma ba'd. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang kami hormati Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, yang kami hormati Wakil Ketua Umum MUI Pusat, yang kami hormati Ketua Komisi Dakwah MUI beserta segenap jajarannya, para peserta Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang kita nikmati, hingga di kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa dan bersilaturahim dalam acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita umatnya yang mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 11 yang akan dibacakan oleh Qari Internasional Muhammad Miftah Farid Mukmin, juara pertama pada Musabaqah Tilawatul Quran Internasional di Maroko. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Acara selanjutnya, laporan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Disilakan. Juga kita Komisi Penyiaran Indonesia tadi katanya hadir disiapkan bagus bahwa acara malam ini adalah malam koordinasi dakwah. Karena kami telah melaksanakan rapat kerja nasional di NTB pada beberapa waktu lalu, dan kami sebagai Komisi Dakwah di Majelis Ulama tentu harus mengkoordinasikan ini, menyampaikan hasil-hasil rakernas untuk disosialisasikan, dijadikan pedoman dalam langkah-langkah ke depan. Maka tujuan kami pada kesempatan kali ini akan kami lakukan hari ini, besok, dan besok lusa dalam rangka melakukan penyamaan persepsi, yaitu taswiyatul afkar. Bagaimana persepsi dakwah di Indonesia menjadi satu persepsi di dalam menjadikan agama sebagai spirit kebangsaan. Yang kedua, setelah kita melakukan satu kesamaan persepsi, kita ingin melakukan tansikul harokat. Bagaimana koordinasi dakwah kita ini bisa terkoordinatif sehingga high impact, memberikan impact yang cepat sebagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang singkat, tetapi memberikan efek dan memberikan manfaat yang sangat besar. Inilah pentingnya koordinasi dakwah yang harus kami lakukan, karena sebenarnya baik dan tidak baiknya image Islam itu tergantung para dai kita ini. Jika para dai memberikan image yang baik kepada masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, maka kesan dan image dari Islam itu akan terkesan baik. Begitu juga sebaliknya, manakala kita tidak baik dalam menyampaikan, mengkomunikasikan dakwah, maka kadang-kadang yang baik pun akan diterima kurang meyakinkan dan kurang baik diterima oleh masyarakat. Perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, tentunya karena kita koordinasi dakwah, bukan koordinasi komisi dakwah saja, tapi koordinasi dakwah nasional, maka yang hadir selain komisi dakwah di seluruh provinsi, hadir juga seluruh dakwah di ormas-ormas tingkat pusat, ditambah juga dengan peserta gelombang 1 dan gelombang 2 dari standarisasi dakwah yang dilakukan oleh Majelis Ulama. Ada peserta angkatan pertama 69, angkatan kedua adalah 96, tapi ternyata dari semuanya itu tidak semuanya lulus. Karena standar minimal yang kami berikan adalah pertama, tentu bacaan Quran yang mujawwad fasih. Yang kedua adalah dia harus punya wawasan wasati, Islam wasati, umatan wasatoh. Yang kedua, dia punya wawasan kebangsaan yang menjadikan agama sebagai spirit kebangsaan, loyal terhadap NKRI dan juga terhadap Pancasila. Yang ketiga adalah mempunyai metode dakwah yang mengarah pada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Dari semua yang ikut nanti akan dibacakan, tidak semuanya lulus. Ada juga yang gugur karena bacaan Qurannya kurang baik. Dibuktikan dengan apa? Kita memberi tes ulang, ternyata menulis Arabnya tidak benar. Karena menulis Arabnya tidak benar, hanya dua tesnya sebenarnya, nulis Al-Fatihah dan doa adzan. Ternyata yang daftar ke kami, yang kami undang pun ada yang salah-salah. Makanya harus kita benerin, harus lebih lama mengikutinya. Kalau yang tingkatan ini, tingkatan nasional hanya sehari untuk penyamaan persepsi, berarti dia harus masuk pada gelombang kedua yang dia harus melaksanakan pelatihan selama seminggu minimal.
Kalau bisa 1 bulan untuk mendapat sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Jangan ragu-ragu kalau tepuk tangan. Minimal yang tepuk tangan ini yang lulus, karena yang tak lulus nggak diundang. Bapak Ibu sekalian, yang kedua dari standarisasi itu yang kita inginkan adalah satu kesatuan di dalam langkah kita. Sekali lagi, kami tidak ingin melarang orang yang tidak terstandar untuk ceramah, tidak. Jadi yang tidak ikut standar silahkan ceramah. Tidak ada larangan dan tidak ada ketegangan ketika. Jadi tujuan utama dari standarisasi adalah peningkatan kualitas dai. Karena dai ini lebih banyak ngomong daripada mendengar. Maka dengan cara forum seperti ini antar dai bisa saling bicara sehingga bisa saling belajar. Padahal kita profesor pun masih terus belajar. Ada seperti kali yang doktor pun sering nulis di jurnal. Tapi paling sulit bagi ustaz untuk mendengar. Karena jadwalnya seharian itu penuh full jadwalnya ustaz sehingga lupa untuk mendengarkan. Maka dengan forum seperti ini kita saling belajar ingin meningkatkan kualitas dari para dai ini sehingga nanti bisa ditingkatkan ada pada tingkatan daerah, tingkatan nasional sampai juga nanti ada tingkatan internasional. Intinya adalah peningkatan kualitas dai. Di samping juga terus terang Majelis Ulama sering mendapat pertanyaan dari masyarakat dalam dan luar negeri tentang nama dai tertentu. Dai ini baik apa enggak? Dai ini pro NKRI atau tidak? Dai ini orang yang ekstrim apa tidak? Ini orang radikal apa tidak? Maka untuk menjawab itu semua ke MUI, karena kami tidak mungkin menjawab satu persatu, maka dijawabnya dengan apa? Dengan orang-orang yang sudah mendapat standar dari Majelis Ulama Indonesia. Yang masuk itu, alhamdulillah, ini yang pertama yang lulus. Amin ya. Dan sekarang ternyata baru dibuka 2 angkatan itu sudah berjibun yang mau ikut standarisasi MUI. Karena daripada di standar yang lain nggak lulus, kalau MUI masih banyak mungkin toleransinya. Yang lain mungkin nggak lulus nantinya. Sekarang sudah banyak yang daftar ke kami, oleh karena itu kita ingin sebenarnya bagaimana meningkatkan standar itu. Soal nanti Pak Menko Polhukam memberikan umpamanya himbauan agar mengambil dai dari orang yang distandar oleh MUI, itu adalah kewenangan negara. Tapi Majelis Ulama Indonesia hanya menyiapkan materi dan dai-nya saja. Jadi para dai yang sudah distandar oleh MUI itu sudah ada pada tanggung jawab MUI. Di situ pada akhir pertemuan kita ada ujian. Selain ujian itu ada fakta integritas. Di antara fakta integritas itu adalah Islam Wasati, NKRI, dakwah ukhuwah Islam yang terakhir tunduk terhadap apa yang menjadi ketentuan di Majelis Ulama Indonesia. Siap diambil kapanpun. Yang terakhir, nama-nama yang sudah lulus itu Bapak Ibu sekalian nanti akan ditayangkan, akan ditulis di dalam aplikasi dakwah MUI. Sehingga siapapun yang ingin mengakses para dai dari MUI tinggal buka aplikasi dakwah MUI, nama-nama di dai itu adalah orang-orang yang sudah mendapat standar dan mendapat sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Program ini bukan program dadakan, tetapi program sejak lama. 2 tahun yang lalu, ide dari Kiai Ma'ruf Amin saat jadi ketua umum, awal-awal pada saat proses itu menamakan bukan sertifikasi dai, tapi kata Kiai Ma'ruf adalah dai bersertifikat. Bukan sertifikasi, karena kalau sertifikasi menjadi tidak boleh berdakwah, tidak boleh tabligh kalau tidak punya sertifikat. Tapi kalau dai bersertifikat artinya dai yang punya standar, dai yang sudah punya kemampuan yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya dan laporan dari kami Majelis Ulama Indonesia khusus dari Komisi Dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wapres, Bapak Ketua Umum yang hadir pada malam hari ini, Pak Menko Polhukam yang hadir pada malam hari ini, Pak Waketum dan Wamenak. Jadi kalau dibikin kebijakan pada malam hari ini sudah cukup bahwa yang dapat sertifikat itu adalah orang yang direkomendasi juga oleh pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan penerima syahadah standarisasi kompetensi dai MUI gelombang 1 dan 2 yang akan dibacakan oleh Bapak Nurul Badrut Tamam. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Ulama Indonesia Pusat akan menyerahkan syahadat atau sertifikat standarisasi kompetensi dai yang diwakili oleh 7 orang dai. Untuk pelaksanaan standarisasi dai gelombang 1 dan gelombang 2 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 dan tanggal 25 November, gelombang 1 lulus dengan jumlah 65 dai. Gelombang 2 lulus dengan jumlah 65 dai juga. Dan kita mohonkan perwakilan para dai untuk maju ke depan. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA. Yang kedua, Profesor Dr. Haji Ahmad Satori Ismail. Yang ketiga, Kiai Haji Muslim Nasuha. Yang keempat, Ustadz Haji Satriawan Tanjung. Yang kelima, Kiai Haji Zuhri Yakub. Yang keenam, Kiai Haji Misbahul Munir. Dan yang ketujuh, Ustadz Haji Muhammad Darajatun Ar-Rasidi, Kang Rasid. Dipersilakan. Selanjutnya kami persilakan untuk penyerahan syahadat dari standarisasi MUI disampaikan kepada Wakil Ketua Umum MUI Pusat Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid. Kami silakan. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, saya tadi berbisik dengan Pak Ki Khalil, rasa-rasanya saya takut ikut mengikuti acara sertifikasi dai ini, takut tidak lulus. Wakil Menteri tidak lulus. Puji syukur alhamdulillah, walhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi nasional dakwah dan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan oleh Komisi Dakwah MUI Pusat atas nama Dewan Pimpinan MUI Pusat memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi Dakwah MUI Pusat yang telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Komisi Dakwah seluruh Indonesia dalam rangka untuk menyelenggarakan silaturahim, koordinasi, dan untuk meningkatkan kompetensi para dai dan utamanya tentu untuk memperkuat silaturahim dalam rangka memperkuat ikatan persaudaraan kita, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah watoniyah, dan persaudaraan antar sesama umat manusia, ukhuwah basyariyah. Pertemuan ini mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena umat Islam
yang merupakan bagian terbesar dari penduduk ini tentu mempunyai tanggung jawab yang besar pula untuk memberikan kontribusi sekaligus menjaga dan memajukan bangsa dan negara. Semakin hari dapat dirasakan peran Majelis Ulama Indonesia semakin mendapat kepercayaan dari umat. Ini artinya ekspektasi umat Islam terhadap MUI semakin tinggi. Kita akan saksikan bersama penayangan video aplikasi dakwah Majelis Ulama Indonesia. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi dakwah MUI dikembangkan menjadi referensi dakwah digital yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Referensi dakwah digital. Mata dakwah merupakan kegiatan keagamaan seperti masjid, pesantren, dan ormas. Media dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi Terdapat dua modul media dakwah, yaitu tablik dan akbar, yang berisi media-media inspiratif. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Nabiyih wa Rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih. Yang saya muliakan Bapak Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD, Bapak Wakil Menteri Agama yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan para pimpinan harian serta seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Dakwah beserta seluruh jajarannya, para peserta Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah, hadirin para undangan sekalian yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Komisi Dakwah yang telah berhasil melaksanakan sertifikasi atau melaksanakan program dakwah bersertifikat dalam rangka standarisasi dai-dai kita yang memang sudah lama direncanakan. Kenapa perlu distandarkan? Karena
untuk dai ini diperlukan paling tidak 2 hal. Pertama, kompetensi, dan kedua, integritas. Kompetensi ini penting, jangan sampai dai tidak menguasai materi yang didakwakan, apalagi salah. Pernah ada khotib baca khutbah, begitu mengucapkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, jadi Makan utangmu. itu sampai jamaah kaget semua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, saya sempurnakan bagimu. Mestinya kan agamamu ini utang kamu. Jadi hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Bisa juga salah. Ada juga yang mengatakan wa qulu qawlan syadidan. Mestinya sin kecil. Katakanlah kepadamu dengan ucapan yang sadidah, lurus. Diganti pakai wa qulu qawlan syadidan. Ucapkanlah dengan kamu ucapan yang keras. Ini dalil jadi dai keras katanya. Mengubah huruf harakat bisa jadi bermasalah, mengubah huruf sin kecil jadi sin besar itu jadi bermasalah. Oleh karena itu maka dai ini harus memiliki kompetensi, menguasai. Ya. Memang ada ungkapan dari Nabi Balligh anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun hanya 1 ayat, tapi harus paham ayat yang disampaikan itu, harus paham. Jangan sampai tidak paham. Oleh karena itu menjadi dai itu harus benar-benar disertifikat, distandarisasi. Minimal yang boleh berdakwah itu seperti apa, ini supaya tidak berbalik. Maksudnya mengajak orang, tapi kemudian justru menimbulkan salah, ya, membuat orang menjadi ingkar karena dia tidak memiliki kompetensi, tidak menguasai hal-hal. Jadi kalau ada dai disertifikasi, saya kira jadi wartawan juga disertifikat. Sekarang ini mau jadi apa saja ada sertifikatnya. Dewan Pengawas Syariah juga ada sertifikatnya. Jadi semua itu bersertifikat sekarang ini untuk membuktikan bahwasanya dia memang layak untuk menjadi. Dan memang bukan sertifikasi dai. Kalau sertifikasi dai itu SIM. Jadi yang berdakwah boleh hanya yang bersertifikat, ini tidak. Ya, bukan berarti kemudian yang boleh berdakwah itu yang bersertifikat. Tapi nanti yang layak berdakwah itu yang bersertifikat. Itu saya kira maksudnya begitu. Ya. Jadi jangan sampai ada dai sebenarnya dia tidak menguasai. Ya. Yang kedua yang penting itu memiliki kompetensi, integritas. Ini penting. Kita sebagai umat Islam
yang berada di dalam negara Republik Indonesia harus punya integritas sebagai warga bangsa. Oleh karena itu, dakwah kita itu harus tidak boleh kemudian bertentangan dengan sesuatu yang sudah disepakati bersama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa agamanya itu sesuatu yang sudah mujma' alaih. Mujma' alaih itu disepakati. Kalau yang masih belum mujma' alaih, boleh saja. Namanya mukhtalafu fihi, istilah agamanya itu. Makanya ada kaidah yang mengatakan la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Tidak boleh diingkari sesuatu yang menjadi perselisihan, belum ada kesepakatan. Orang mengatakan sesuatu yang masih di mukhtalaf boleh saja. Tapi yang tidak boleh itu sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, yang sudah mujma' alaih, tidak boleh. Makanya kalau di dalam majelis ulama, kalau sesuatu yang ikhtilaf itu tidak menjadi masalah, harus ditoleransi. Tetapi kalau sesuatu yang mujma' alaih itu tidak boleh ditoleransi. Jadi di dalam kita bernegara juga ada yang masih mukhtalaf, ada yang sudah mujma'. Seperti apa misalnya Pancasila itu mujma' itu sudah tidak boleh dipersoalkan lagi, sudah maklumun, ya. Berdaruri, namanya sudah given gitu. NKRI itu juga sudah disepakati, jangan dibahas-bahas lagi. Negara kita ini negara republik, ya sudah republik, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bawa yang lain-lain lagi, apalagi dalam dakwah, misalnya khilafah. Itu jangan dibawa di dalam dakwah kita. Apakah khilafah itu tidak islami? Islami. Khilafah itu islami. Sebab dulu ada khilafah Abbasiyah, ada khilafah Utsmaniyah, diterima oleh ulama pada masa itu. Tetapi tidak berarti islami adalah khilafah. Khilafah Islamiyah, tapi Islami bukan berarti khilafah. Kenapa? Kerajaan juga Islami. Buktinya apa? Saudi Arabia itu kerajaan Islam, Al-Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Islami. Kerajaan tapi Islami. Kata ulama di Saudi, ya Islami. Begitu juga di Yordan, Al-Mamlakah Al-Hashimiyah. Nah, itu juga kerajaan. Keamiran juga Islami. Buktinya Kuwait, ya, Abu Dhabi, Emirat, maksud saya, kemudian Qatar, itu Emirat. Berarti keamiran itu juga Islam. Ulama-ulama di Emirat, di Qatar, di Kuwait menerima itu. Republik juga Islami. Selain Indonesia, Mesir. Di Mesir banyak ulama di sana, Masyayikhul Azhar. Semua menerima republik itu. Menerima republik itu. Pakistan, negara Islam, Republik Islam Pakistan, republik tapi Islam. Di Turki juga Islam, republik juga. Jadi kalau soal Islami, khilafah Islami, kerajaan Islami,
keamiran Islami, republik juga Islami. Nah pertanyaannya kenapa kalau Islami khilafah ditolak di Indonesia? Saya bilang tidak ditolak, tapi tertolak itu. Bedanya apa ditolak sama tertolak? Kalau ditolak itu bisa masuk, ditolak, tapi bisa masuk. Kalau tertolak tidak bisa masuk. Memang sejak awal sudah tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Karena menyalahi kesepakatan. Karena mukhalafatul mitsaq. Karena Indonesia ini sudah negara kesepakatan. Pancasila kesepakatan, NKRI kesepakatan. Nah itu kesepakatan. Makanya ada yang menyebutnya sebagai Darussulh, ada yang menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah. Itu Muhammadiyah menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah. Saya lebih suka Darul Mitsaq. Ya, kenapa? Karena ada ayat yang mengungkapkan fa in kana bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli. Kalau antara kamu dan mereka yang muslim ada mitsaq, ada kesepakatan, maka tidak boleh ada yang dizalimi. Kalau ada di antara mereka non-muslim yang meninggal karena kamu, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka harus membayar dia denda yang diserahkan kepada keluarganya. Jadi ini mitsaq. Makanya kalau kita membawa selain Republik NKRI, maka itu namanya mukhalafatul mitsaq, karena sudah mujma' alaih. Lagi kalau jadi khilafah, jadi tidak NKRI lagi, tidak Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi NKHI namanya, Negara Kesatuan Khilafah Indonesia. Jadi sebenarnya membahas soal khilafah itu nggak usah mentang-mentang begitu, kayak mau perang Bratayuda. Sebenarnya proporsional aja. Menurut saya itu sesuatu yang kita sepakati, ya kita sepakati. Yang lain boleh. Nah itu yang saya maksud, integritas itu kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya saya menyebutnya Islam kita di Indonesia Islam kafah ma'al mitsaq. Ada mitsaqnya, ada kesepakatannya. Atau Islam kafah fil mitsaq. Nah ini harus dimengerti oleh para dai kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita memperjuangkan Islam, berdakwah ilallah, mengajarkan Islam, tapi juga kita menjaga kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Itulah saya sebutnya, itu namanya Islam kafah ma'al mitsaq. Ini penting. Saya kira itu hal kenapa kita mesti ada standarisasi atau sertifikasi dai supaya terpenuhi itu. Dan supaya juga dalam menjalankan dakwah kita itu dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dakwah kita itu harus dilaksanakan dengan santun. Ya. Karena Nabi itu kalau berdakwah santun, layyina, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Rahmat Allah yang diberikan kepadamu Muhammad, kamu itu santun. Santun. Kalau kamu itu keras atau kasar dan keras hati, mereka pasti akan lari semua. Lam faddu min hawlik. Itu santun. Kemudian juga
Cara mendakwakan itu tatawu'iyan, mengajak orang dengan sukarela. La ikrahiyan wa la ijbariyan. Tidak ada paksaan. Tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Wa la ijbariyan wa la anjamiyan. Ya. Wala teroriyan, tatawu'iyan, dengan sukarela mengajaknya itu. Ini saya kira wala intimidasiyan. Kemudian kita mengajaknya juga tetap hidup dalam suasana tasamuhiyah, sama-sama toleran. Ini jangan sampai intoleran, baik di dalam kita sesama Muslim, sesama Islamiyah, sepanjang itu kita di dalam wilayah perbedaan, itu namanya kita harus tasamuh, toleran, yang dalam majelis ulama disebut sebagai taswiyatul manhaj, ya, penyamaan persepsi untuk menerima perbedaan yang ada. Kenapa mesti begitu? Karena memang itu sesuatu yang mukhtalaf. Kalau mukhtalaf, ya, ditoleransi. Tidak boleh ananiyah, tidak boleh namanya ananiyah, jamaiyah, ego kelompok, itu tidak boleh. Itu tidak toleran, intoleran. Wala ta'assubiyah, asabiyah, jamaiyah, fanatik kelompok. Akibatnya terjadilah antara umat Islam saling memaki, saling. Makanya harus di dalam sesuatu yang ada perbedaan itu harus ada toleransi, tasamuh. Berbeda agama juga kita harus toleran. Lakum dinukum waliyati, bagimu agamamu, bagiku. Makanya kemarin juga begitu waktu kita lagi pilpres itu. Kalau berbeda partai, lakum partikum, walana partina. Kalau berbeda capres, lakum capres hukum, walana capres tuna. Ini toleran, tasamuhiyah. Kemudian juga tawaddudiyan wa tarahumiyyan, membangun saling mencintai, saling menyayangi. La taghadudiyyan wa la takhasumiyyan, bukan saling membenci dan saling memusuhi. Ini prinsip-prinsip ini yang harus kita kembangkan. Makanya saya mengajak bahwa narasi yang kita bangun di dalam bertakwa itu adalah narasi kerukunan, bukan narasi konflik di dalam berbagai hal. Ini saya pikir penting untuk menjadi apa. Dan kita juga dituntut untuk membangun umat ini supaya menjadi umat yang kuat. Mungkin bahasa Muhammadiyah itu berkemajuan, ya. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah jangan meninggalkan anak cucu yang lemah. Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan yang mereka khawatir jangan sampai meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah, lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya. Oleh karena itu kita harus membangun generasi yang kuat, generasi yang ekonominya kuat, perbaikan ekonomi, perbaikan pendidikan. Ini yang harus kita dorong untuk mampu bersaing. Apalagi negara kita ini sedang membangun menuju Indonesia maju. Makanya umat Islam harus juga menjadi bagian masyarakat yang maju,
Ini harus menjadi bagian dakwah. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya itu bagi dai itu sekarang harus menjadi dai yang digital. Nah, ini digital, dai digital. Kalau saya ini kan dai zaman old. Nah, sekarang dai kita ini dai zaman now, zaman milenial, zaman apa namanya sekarang 4.0 ini zaman digitalisasi. Karena itu sekarang dai-nya itu dai wasatiyah wa digitaliyah. Jadi yang dai baru itu harus wasatiyah wa digitaliyah, harus mampu juga berdai secara digital. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan malam ini. Saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama, walaupun non-aktif ataupun saya sebagai Wakil Presiden, saya mengharapkan bahwa program dai bersertifikat ini harus terus dilanjutkan sehingga nanti akan mempunyai inventarisasi berapa banyak nanti oleh Pak Menko Polhukam dan oleh Menteri Agama. Ini nanti akan dimasukkan dalam daftar dai bersertifikat sehingga kalau ada permintaan maka dai yang bersertifikat itulah dai yang direkomendasikan asalnya itu, sebab ini sudah nyambung. Waqaddimil akhassa fittisali waqaddiman masyikta finfisali. Dahulukan yang ittisal itu yang sudah nyambung itu, karena dai yang sudah bersertifikat, dai yang sudah ittisal. Kalau yang infisal, nah nantilah belakangan dulu. Kira-kira begitu. Demikian saya kira saya ingin menyampaikan Rakornas dai bersertifikat. Saya mengatakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon mendampingi pengumpulan bom Bapak Menko Polhukam, kemudian Bapak Wakil Ketua Umum MUI serta Ketua Komisi Dakwah MUI. Kami persilahkan. Salam Muhammad. Ya, boleh beri aplaus yang mulia. Dengan demikian, Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia telah resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan untuk melanjutkan foto bersama. وعلى كل حال صالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian acara peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang telah berkenan hadir dan membuka acara pada malam hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ilal liqa'i abadillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.